lewat daerah tanjakan Emen itu, konon katanya kita itu harus buang puntung rokok. Kalau enggak kita harus bunyiin bunyi klakson. Hai Late Night Friends, ketemu lagi sama aku Aulia. Di episode ketiga kali ini aku mau bacain sebuah urban legend yang kayaknya hampir semua orang tahu deh, atau semua orang yang tinggal di Jawa Barat. Urban legendnya itu menceritakan tentang tanjakan si Emen. Nah, urban legend ini berlokasi di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Nah, si tanjakan Emen tuh jadi berupa jalan yang menghubungkan kota Bandung dan kota Subang. Kalian udah denger belum sih cerita aslinya tentang sejarah si tanjakan Emen ini? Nama tanjakan Emen itu sendiri berasal dari nama supir oplet atau angkutan umum yang bernama si Emen. Emen itu sopir jurusan Bandung-Subang, dan konon katanya Emen meninggal di lokasi yang sekarang lebih kita kenal dengan tanjakan Emen. Jadi awalnya tuh si Emen ini sedang mengangkut ikan asin dari arah Ciroyom kota Bandung menuju kota Subang. Oplet yang dikendarai Emen ini mengalami kecelakaan sehingga terbalik dan kemudian terbakar. Dan lebih tragisnya lagi, si Emen ini terbakar hidup-hidup di dalam angkutan umum itu. Nah, katanya tuh si Emen itu cuma satu-satunya supir yang berani mengemudi di jalur itu pada malam hari. Seusai kecelakaan yang dialami si Emen ini, jadi di lokasi ini tuh banyak terjadi sederet kecelakaan lain dengan berbagai alasan sebabnya. Kayak mulai dari remnya blong, terus tiba-tiba disalip, hingga masuk terperosok ke dalam jurang. Selain itu, kejadian aneh lainnya pun sering terjadi, seperti kendaraan yang tiba-tiba mogok, atau pengguna jalan yang tiba-tiba mengalami kesurupan di tanjakan si Emen ini. Berbagai kejadian tak biasa ini membuat warga setempat percaya bahwa arwah mendiang Emen itu masih bergentayangan di tanjakan Emen itu. Ada mitos lainnya soal tanjakan Emen ini, di mana si Emen itu disebut bukan seorang supir, melainkan korban tabrak lari. Konon jenazah Emen ini disembunyikan oleh si penabrak, hingga warga meyakini bahwa arwah tersebut masih gentayangan di sekitar situ. Banyak kecelakaan yang terjadi di tanjakan Emen ini membuat pemerintah setempat bertindak lebih lanjut, mulai dari membuat himbauan taat berlalu lintas hingga perbaikan jalan di kawasan tanjakan tersebut. Tragedi besar juga pernah terjadi loh pada tahun 2018. Jadi ada kecelakaan mobil bus yang mengangkut rombongan dari Tangerang Selatan menuju kota Bandung, yang tiba-tiba terguling dan menabrak sepeda motor hingga menyebabkan 27 korban yang terdiri dari 26 penumpang dan 1 orang pengendara sepeda motor. Kecelakaan tersebut menorehkan catatan duka dan sejarah di tanjakan Emen tersebut. Jadi pas kecelakaan itu tuh gak ada yang selamat 1 orang pun. Kalian tahu gak sih kenapa sih di tanjakan Emen itu tuh banyak banget kecelakaan yang memakan korban jiwa? Nah, dari versi lainnya itu katanya korban-korban kecelakaan ini tuh dijadikan budak oleh si sosok Emen tersebut. Tapi ada juga sumber lain yang berkata kalau para korban di tanjakan Emen itu tuh dijadikan tumbal pesugihan kayak gitu. Tapi yang mengambil tumbal di tanjakan Emen itu tuh bukan makhluk gaib dari kota Subang, melainkan makhluk gaib dari luar. Akhirnya si Emen inilah yang difitnah kalau dia yang ngambilin nyawa orang-orang untuk dijadikan anak buahnya di sana. Jadi ada juga loh salah satu cerita dari teman kita, dimana dia waktu itu pulang kerja dari daerah Pasteur Bandung ke dekat daerah Sari Agar. Kebetulan dia pulang dari kantor itu memang kemalaman. Nah, pas masuk area tanjakan Emen, dia tuh ngeliat kayak ada kepala yang tergeletak di tengah jalan. Dikarenakan dia takut dan kaget juga, tanpa pikir panjang dia lindeslah kepala itu. Sudah lewat beberapa meter dari tempat kepala tadi, dia penasaran dong dan langsung parkirin mobilnya ke pinggir. Lalu pas dia cek di kolong mobilnya itu, tapi dilihat gak ada apa-apa di situ. Langsunglah dia lanjut jalan. Singkat cerita, waktu teman kita ini nyampe rumah dan mandi, dia langsung nongkrong dong di depan teras rumahnya. Nah, tempat dia duduk itu ngadep langsung ke depan banget mobilnya. Dia kayak ngeliat ada sesuatu dalam mobil tersebut, tepatnya di kursi belakang mobil tersebut. Nggak kepikiran yang aneh-aneh, dia sempirin aja tuh mobilnya.
Dari luar emang nggak kelihatan jelas ada apa-apa, cuma pas dia deketin mukanya ke kaca mobil, dia melihat ada kepala buntung yang tadi dia lindas di tanjakan Emen dengan rambut panjang yang acak-acakan. Kepala buntung itu langsung terbang nempelin mukanya ke kaca mobil. Jadi saling hadap-hadapan tuh si teman kita sama si kepala buntung itu. Jadi yang cuma disekat sama si kaca mobilnya tersebut. Agak serem ya guys ya. Terus kayak ada mitos lagi sih ini yang kayaknya beberapa supir tuh emang tahu lah ya kalau misalnya lewat daerah tanjakan Emen itu konon katanya kita itu harus buang apa sih, puntung rokok, kalau enggak kita harus bunyi klakson. Jadi kalau nggak kayak gitu tuh konon katanya ada sesuatu yang nggak diinginin terjadi. Jadi buat kalian semua ini antara kepercayaan masing-masing mau percaya atau enggak, kita tetap harus hati-hati kalau membawa kendaraan dimanapun kalian berada. Pokoknya harus hati-hati dan jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Nah gengs, itu cerita aku di episode ketiga kali ini. Mau ngucapin beribu-ribu terima kasih buat kalian semua yang selalu dengerin cerita aku di episode ini dan episode-episode berikutnya. Dan buat kalian semua yang punya cerita horor yang menarik dan ingin kisahnya dibacain di sini, kalian boleh banget hubungin kita via DM Instagram ataupun email Sora yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita. Dan pastikan selalu nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu update terbaru dari kita. Aku Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode yang akan datang. Bye-bye.